Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, sangat bersukacita boleh bersama-sama dengan Amang Inang di jemaat ini. Sebetulnya ini yang pertama sekali melayani, menyampaikan firman Tuhan di jemaat di sini. Oleh karena itu seperti tadi dan tertulis di tata ibadah kita, saya sendiri Pendeta Victor Tinambunan sedang melayani sebagai Sekretaris Jenderal HKBP dan hadir bersama-sama dengan kita Inang Boruni Rajai di sini baru pengaribuan. Jadi kami yang melayani di kantor pusat dari Opue Forus dan juga Amang Inang Kepala Departemen menyampaikan salam hangat kepada Amang Inang dan semua perhalado ruas HKBP Menteng. Horas mahita saluna. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam ibadah malam misi saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 hingga ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa kali di Jakarta ini beribadah, melayani, dan baru pertama kali ini sore sampai malam begini. Dan satu perkembangan yang luar biasa, banyak gedung gereja di Jakarta ini yang sudah dilengkapi dengan pendingin udara, sangat sejuk. Jadi siang-siang saja dengan sejuk, ada beberapa orang yang saya perhatikan yang agak ditarik ini mata ini untuk ngantuk gitu. Itu siang-siang, nah ini malam. Dan memang pernah juga berkhotbah di satu jemaat, tidak perlu saya sebutkan. Sejak saya khotbah dari awal sampai akhir seorang bapak tertidur pulas. Dan waktu itu sebelum COVID, waktu salaman di luar kami berbicara sebentar, saya tanyakan, Amang tadi waktu saya khotbah sejak awal sampai akhir, saya lihat Amang tertidur pulas terus, cepat sekali dijawab Amang Inang. Pak Pendeta ini gimana, di rumah kita saja enak tidur apalagi di rumah Tuhan, katanya pula. Nah sekarang ini ya kita bersyukur suasana sejuk, sudah agak panjang acara kita. Saya kurang tahu entah berapa menit sebetulnya Amang Inang harapkan saya berkhotbah. Tapi kita terlepas dari situ, mari kita betul-betul pertama-tama menyadari betul, mengimani betul bahwa Tuhan yang diimani oleh Petrus dan juga orang-orang Kristen perdana adalah Kristus yang sama yang sedang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Oleh karena itu kiranya hati kita tertuju kepadanya.
Perkenankan mengenang sedikit kilas balik karena saya baca ini kali ketiga malam misi di Jemaat ini. Yang pertama dulu dengan tema bagaimana Stefanus, dan itu juga menginspirasi kita. Tuhan memakai kesaksian Stefanus yang betul-betul karena imannya kepada Tuhan, dia sampai seperti kita ketahui mati martir. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, karena dia bersaksi, karena imannya teguh. Tetapi walaupun Stefanus mati martir, dan dari perjalanan sejarah seringkali ada ungkapan kita dengar, semakin dibabat, semakin merambat. Itu sejak dari kehidupan kekristenan generasi yang awal. Jadi semua yang sudah kita dengar selama 3 kali berturut-turut, Stefanus, tidak ada di antara kita yang hadir ini pun yang pernah mengalami bagaimana kehidupan tragis seorang saksi Kristus yang percaya. Dan yang kedua adalah tentang Paulus, waktu itu Inang Pendeta Ruida yang berkhotbah dan hanya menyegarkan ulang ketika kita tiba sekarang pada keberanian Petrus. Tetapi Paulus, seringkali yang mengenang kita dengar tentang Paulus, tetapi mari kita segarkan ulang dulu sedikit supaya kita betul-betul melihat kehidupan ini yang sangat berbeda, sangat kontras dengan pengalaman para saksi, para misionaris ini, supaya kita lebih menghargai hidup ini dan bagaimana kita sama atau satu barisan dengan mereka betul-betul dalam kehidupan keseharian menjadi saksi-saksi hidup. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus, tidak ada satu orang pun kita yang hadir di gereja ini sekarang yang pernah mengalami pahit getirnya kehidupan yang dialami oleh Rasul Paulus. Pertama, Rasul Paulus ini kurang sehat. Secara fisik dia tidak fit. Ada sebuah gangguan kesehatan yang sampai akhir hayatnya tidak bisa sembuh lagi. Dan pernah berdoa supaya Tuhan mengambil gangguan kesehatan ini, tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Luar biasa. Kita bersyukur kita semua sehat-sehat. Kemudian kita tahu juga bahwa medan perjalanan, medan pelayanan Rasul Paulus itu sangat-sangat berat. Tidak semudah transportasi yang kita alami sekarang. Apalagi kami para hamba Tuhan sekarang, walaupun di desa, di kota, sudah diperlengkapi dengan alat transportasi. Ya minimal sepeda motor, ada yang naik mobil, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa perjalanan Rasul Paulus itu pernah mengalami kapalnya karam, mereka terdampar. Begitu susahnya kehidupan. Dan juga Rasul Paulus kita ketahui dia bolak-balik masuk penjara, bukan karena kesalahannya, bukan karena dia penjahat, tetapi dia masuk penjara beberapa kali karena ketangguhan imannya kepada Tuhan. Dan juga ada satu lagi, dan ini terutama kepada kami para hamba Tuhan, Inang Pendeta, Mang Pendeta, ada juga dari Cipayung di sini, beberapa teman pendeta. Salah satu perbedaan Rasul Paulus dengan kami para pelayan HKBP sekarang, kalau Rasul Paulus waktu itu balanjonya nggak jelas. Apakah besok ada untuk kebutuhan keseharian? Gak jelas, bertahun-tahun. Mulai hati matu hata, anggo hami akka naposon itu hata, pagulagok tiki di HKBP, tanggal 26, ngamak kuling notifikasi ni akka pertohoran di HKBP. Gitu. Jadi itulah kehidupan Rasul Paulus, tetapi yang mau kita lihat, mengapa ini kita kilas balik sejenak. Singkatnya, Rasul Paulus itu mengalami pahit getirnya kehidupan, tantangan itu sangat-sangat berat, belum lagi gangguan kesehatan, perjalanan yang begitu sulit. Tapi kita belajar dari Rasul Paulus, pertama yang sangat jelas bahwa iman Rasul Paulus itu tangguh dan kokoh. Dan yang kedua, meski mengalami tantangan dari dalam dirinya karena gangguan kesehatan, juga medan pelayanan yang begitu berat, tetapi dia tetap melayani, tetap setia mengabarkan
Injil. Dan yang ketiga, mungkin ini yang sulit. Hidup berat, ada gangguan kesehatan, tetapi Rasul Paulus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Yang mungkin agak sulit di era atau di zaman sekarang. Bagaimana mungkin seorang yang mengalami pahit getirnya kehidupan, kesulitan demi kesulitan, tantangan, tetapi dia tetap bersuka cita. Dan dengan semangat sukacita, hati yang berkobar-kobar itu, dia aktif, dia melayani dengan sepenuh hati. Rahasianya di mana? Kuncinya di mana? Rasul Paulus sendiri bersaksi di dalam Filipi 4 ayat 13. Ini salah satu pengakuan Rasul Paulus. Mengapa dia bisa tangguh dengan keberanian, kesungguhan melayani, memberitakan Injil. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya tantangan ada, iya. Sakit penyakit ada, iya. Tetapi kunci mengapa dia tetap bisa bersuka cita, dia lebih memfokuskan atau pusat perhatiannya itu tertuju sepenuhnya kepada Tuhan yang kasih dan kuasanya jauh lebih dahsyat ketimbang sibuk memikirkan persoalannya, sibuk memikirkan gangguan kesehatannya. Sebab kalau dia fokus ke beratnya kehidupan, kalau dia fokus memusatkan perhatian pada gangguan kesehatan, beratnya medan perjalanan, mungkin dia akan menyerah. Dia akan mungkin bersungut-sungut dan tidak mungkin dia bersemangat untuk melayani. Dan kini kita tiba pada malam hari ini, Tuhan mau menyapa kita seperti yang kita dengarkan tadi, Rasul Petrus yang tema dalam malam misi ini adalah keberanian dan kepemimpinan dalam menjalankan misi. Dan itulah yang kita dengar. Dan kalau Rasul Paulus begitu tangguh, begitu kokoh, bersemangat, bersuka cita, berkobar-kobar, apa rahasianya? Mengapa Petrus ini yang juga mengalami tantangan? Sebab pada saat dia bersaksi seperti yang kita dengar ayat 8 tadi, dia sedang berhadapan dengan persidangan. Tentu ini tantangan. Tetapi yang kita dengar dalam firman Tuhan ini, kita lihat sekali lagi ayat 8. Maka jawab Petrus, nah ini kuncinya, penuh dengan Roh Kudus. Jadi kuncinya di sini, keberanian dan untuk mewujudkan tugas perutusan, kesaksian, misi, sending apapun istilah yang kita gunakan. Ini yang menentukan. Karena Petrus sendiri penuh dengan Roh Kudus. Dan itu kita kaitkan dengan bagian yang terakhir, imannya yang teguh bahwa Kristus itu adalah juru selamat dunia. Seperti di ayat 12 yang tadi kita dengar. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Ini adalah pengakuan iman Petrus yang tidak tergoyahkan. Imannya betul-betul sepenuhnya percaya pada Kristus juru selamat. Oleh karena itu lengkap. Dia merelakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus dan imannya tangguh bahwa dia percaya keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Dari semua ini yang kita lihat selama 1 tahun ini, malam misi mulai Stefanus, Paulus, Petrus, kita bisa lihat satu benang merah Amanginang, bahwa siapapun yang berjumpa dengan Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepadanya dan terlebih dipenuhi oleh Roh Kudus, itu akan selalu nampak dengan adanya
sukacita, dan keberanian. Bukan sukacita dan keberanian yang lahir dari diri sendiri, tetapi sukacita dan keberanian sebagai bagian dari anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, sederhananya kita semua yang berkumpul sekarang ada satu pertanyaan sebetulnya. Mulu kata bata kau manukun ngamang inang bohado nuaing. Las doroha mamang inang nuaing diobason. Las. Jadi orang mengalus las. Nah. Ira so saudot. Ay. Jadi nga di Cilangkap pamitong ngayatok kubereng nakikpe siapa baru amang inang adong 2000 ala Kristen disi sinukun pinamanat jalang atok kudalani do siya kuta kota na Mekmet kota na Belga songot Jakartaon di bahu parrohaw nakamang inang adong dua kapardopahano songon naga maul bahasa honot to nalan diborak ni pardopahani jala tarida may molo maredde rupani. Ede sukacita, ede la siroha alai. Basotung dia jorohamu nakik pihu parrohaho kita tiki maredde hita. Taingat do pede tanah parjulu nakin. Tabi juinang asarat tay. Dia do deta tahe nomor sada naking na parjulu. Ima halaman opati nyanyikanlah. Referen nai nakin. Mulia tema di pemusik song leader sebetulnya kata-kata ini kan referennya ini bersorak-sorai bagi rajamu. Guarna pena bersorak-sorai. Seharusnya kan bersorak-sorai ungkapan sukacita, nampak di ekspresi, kita menyanyikannya seirama dengan syairnya. Bersorak-sorai bagi rajamu. Jadi sutung dia jorohamu amang inang nakiku pamanat hita napungon adok tulu kategori. Hita napungon tiki maredde. Jika maredde hita pamanat do tua kainat tadi barison hamunai barison. Ketika kita nyanyikan tadi bersorak-sorai bagi rajamu. Adong bos ya kita naking napungon. Nang gua pala yukap piotik pamangan nedang. Hape ngasih mangan. Lasip. Agak tegang wajahi. Aisod da pihalak tay gari jon nuaing. Ibereng musedo tua nuaing. Ya ledok pola masih pailak kita nuaing. Dak pola si dok guar. Seubereng maborak rupane perdopane. Alerong do kategori kedua. Nak tiktok kita napungon. Agak iuka do sotik pamangane. Maredde do. Ale hui dadang apala di sirohan. Anak siap bagasan. Bersorak-sorai bagi rajamu. Sarupa dewe edeni hata-hata kanang las rohaku si tutu. Adong gurus ni huriate binerek tiki maredde. Las rohaku si tutu. Ina mana muse. Jadi taradong bodong naking ison tersongoni. Bersorak-sorai. Dak tu si rohana. Tong dope isok kalan adang mulat dope garizor dope noaik tong. Ale mau lihat ema. Pada umumnya nak kuberek kamu sude. Apalagi nak padita dakkolan ceria doh hira-gira katanganna. Bersorak-sorai bagi rajamu. Melihat nak padita. Ara dakkolas suarana bersorak-sorai doh in gerakan bersukacita. Jadi Tuhanmu nuaing akasongon nabora wajahon. Khusus maju tuamu. Ayah ada pikir kamu benar songon sorata paropamu nonoaing. Karena garis benang merah dari semua yang berjumpa dengan Tuhan, seberat apapun tantangan yang dihadapi, tetapi ketika seperti pengakuan Rasul Paulus dan juga Petrus yang dipenuhi Roh Kudus, itu selalu mengikut sukacita, hati gembira, dan keberanian. Tidak kubo tu mengnahai pikirmu manginang. Tetapi pada malam hari ini ketika kita mendengar kesaksian ini semua, hidup kita jauh lebih enak sekarang ketimbang orang-orang yang mengalami pahit getirnya kehidupan. Sesungguhnya kita punya cukup alasan
Bahwa kita jauh lebih bersukacita hari ini karena hidup kita jauh lebih enak ketimbang hamba-hamba Tuhan yang mengalami pahit getirnya kehidupan ini. Si usukuni mah bahasa sorata dong diba karena di Jakarta di kota-kota pardopahano diba sahirana bendekati kariting diba soratna. Jadi di Hame di Sumatera Utara mengenang biaya pilkada 27 ini 1 triliun. Hampir serupa dengan DKI. Biaya pilkada 27 bulan ini itu 1 triliun. Jadi mau binering deba borak perdopahannya kamat tahun sahirana amat tahun do mananggung sisa triliunon. Gabe hilang kemampuan, hilang aura sukacita. Mang nadia penuaing. Jadi hulak kom mamadok nuaing, ngasunak pola padahu tapi kiri taringot tuhatan itu hatan atabigi. Ini orang-orang yang sudah mengalami kepahitan, banyak penderitaan. Tetapi karena fokus kepada Tuhan, pusat perhatiannya tetap kepada Tuhan, bukan terhadap beratnya kehidupan, bukan fokus kepada tantangan, sehingga mereka tetap memiliki sukacita. Inilah saatnya Amanginang, bahwa hidup ini adalah sebuah perayaan, merayakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita seharusnya bersukacita. Terima kasih Nang kesaksian Inang Buruna Pitupulu. Dengan begitu penderitaan pun nampak aura sukacita, apalagi kita yang dianugerahi kesehatan yang baik, seharusnya kita punya cukup alasan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dan hanya dengan sukacita yang dari Tuhan, karena dipenuhi oleh Roh Tuhan dan percaya sungguh-sungguh Kristus itu bukan hanya masa lalu, Kristus itu bukan hanya tertulis di dalam Alkitab, tapi Kristus itu nyata persis dalam hidup kita hari ini dan dalam perjalanan kita ke depan. Kita punya cukup alasan yang kokoh untuk bersukacita di dalam Dia. Tetapi tidak berhenti dalam sukacita yang seperti itu. Sukacita di dalam Tuhan selalu disertai dengan gerak hidup untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Itulah yang nampak dari semua orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang bersukacita di dalam Tuhan, tidak pernah menikmati sendiri sukacitanya, tidak pernah menikmati sendiri keselamatan yang dia percaya, tetapi selalu bergerak supaya orang lain bisa mendapatkan sukacita yang sama, bisa juga menyambut Kristus sebagai juru selamat. Dan ini juga sukacita yang di dalam Tuhan yang seperti ini. Sukacita karena dipenuhi oleh Roh Tuhan seperti terjadi dalam kehidupan Petrus ini. Ini yang menggerakkan dia untuk tetap memiliki keberanian. Oleh karena itu Amanginang bisa kita katakan, keberanian yang sejati, keberanian yang benar itu hanya ketika dipenuhi oleh Roh Kudus. Di luar itu, kalaupun kita gunakan kata keberanian, sesungguhnya dia bukan keberanian. Mungkin lebih dekat dengan nekat. Ada pemberani, apalagi halak kita. Buidu dicap ibana pemberani. Tetapi pemberani yang sungguh-sungguh, seperti yang dihidupi oleh para rasul ini, itu sebagai konsekuensi atau akibat langsung dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus yang memenuhi, Roh Kudus akan mengalirkan kekuatan. Roh Kudus akan menuntun arah perjalanan. Roh Kudus akan membuat hidup ini menjadi kesaksian bagi orang lain. Oleh karena itulah Amanginang pada malam hari yang penuh dengan sukacita ini, bahwa kekristenan kita, kehidupan kita sekarang, betul-betul adalah buah dari kesaksian orang-orang yang sudah mendahului kita. Kehidupan kekristenan kita saat ini adalah buah dari sending yang dipakai oleh Tuhan hadir di tengah-tengah orang Batak. Tidak terlalu panjang merunut bagaimana hidup kita sekarang jauh lebih baik. Itu adalah buah dari karya Allah melalui para penginjil di tanah Batak dulu.
Misionaris yang datang ke Tanah Batak dulu juga kita ketahui, datang dengan meninggalkan zona nyaman di Eropa. Hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Batak yang waktu itu serba sulit. Mengapa para misionaris ini rela meninggalkan zona nyaman yang hidupnya lebih enak di Eropa, tapi hadir di tengah-tengah kehidupan pergumulan. Sedangkan sekarang pun, mission trip yang pergi ke Simasom masih melihat sendiri, walaupun sudah 163 tahun HKBP, masih belum seperti yang kita harapkan. Apalagi dulu, 163 tahun yang lalu, misionaris itu datang, hidupnya pasti lebih enak di Eropa, tapi hadir di tengah-tengah kehidupan nenek moyang kita orang Batak. Itu adalah bagian dari kesediaan kerelaan mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan. Sehingga mereka berani untuk datang ke Tanah Batak. Iman mereka yang tangguh dan teguh kepada Tuhan menggerakkan mereka untuk hadir di tengah-tengah kehidupan opung kita dulu, nenek moyang kita di Tanah Batak. Mereka menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan nenek moyang kita. Bukan misi dari diri mereka sendiri. Terima kasih tadi sudah ditampilkan memang misi dalam kehidupan kita, sending yang kita kenal, itu adalah sending yang holistik. Holistik dalam artian bukan hanya peduli pada jiwa-jiwa. Karena seringkali kita dengarkan keselamatan jiwa, Amanginang Tuhan menciptakan kita manusia ini lengkap, holistik, jasmani, rohani, spiritual, secara utuh. Itu sebabnya misi, sending, sejak awal itu menyangkut misi yang holistik. Dan itu juga yang kita terima ketika misionaris datang ke Tanah Batak. Bahkan baptisan itu bukan yang pertama-tama terjadi. Baptisan adalah buah dari sending atau misi. Ketika para misionaris peduli pada kehidupan opung kita dahulu kali Tanah Batak. Itu sebabnya dulu kalau sending datang ke Tanah Batak, itu selalu satu kesatuan dengan kepedulian mendirikan pendidikan, sekolah-sekolah. Itu selalu dibarengi dengan pelayanan kesehatan dengan mendirikan klinik-klinik. Pelatihan kepada masyarakat supaya bisa mandiri. Tentu dengan doa, pemberitaan bahwa Kristus adalah juru selamat dunia. Buahnya apa, Manginang? Mungkin para misionaris tidak pernah membayangkan, tidak pernah mengkalkulasi, mereka hanya menjalankan tugas perutusan, tetapi kita bisa mengalami sendiri bagaimana buah pelayanan mereka. Hamu Manginang nuaing na tinggal di Jakarta, iko na kuota do, parbu ni sending, parbu ni misi ido, ubay sahatamu tu Jakarta jala kehidupan lebih baik. Karena para misionaris memperlengkapi generasi-generasi sebelumnya dengan peduli seperti yang tadi, pendidikan, kesehatan. Dan kita bersyukur dengan buah penginjilan sending yang dilakukan. Dengan begitu banyak tantangan juga. Ada misionaris yang bahkan mati martir di Tanah Batak. Ada juga misionaris yang terancam tetapi mujizat terjadi seperti Nomensen sudah mau dipersembahkan, sudah mau dibunuh. Tetapi terpujilah nama Tuhan. Tuhan melepaskan Nomensen sehingga lama melayani di Tanah Batak. Dan berbagai misionaris yang hadir di Tanah Batak dulu. Buah pelayanan mereka, inilah kita nikmati sekarang. Kehidupan kita secara jasmani, rohani, utuh, itu karena buah pelayanan mereka. Dan kita bersyukur sampai hari ini, jumlah warga HKBP saja ada 6,5 juta Manginang. Belum lagi gereja-gereja yang sudah dimandirikan dari HKBP, seperti gereja-gereja lain. Mungkin misionaris ini dulu tidak pernah berpikir, tidak pernah membayangkan sampai pada titik ini HKBP 6,5 juta. Dan ini jugalah Amanginang yang sudah melakukan misi sending dari jemaat ini. Bisa saja apa yang sudah Amanginang lakukan dari jemaat ini, seksi sending,
Bisa saja tidak kita ketahui bagaimana dampaknya suatu saat apa yang kita kerjakan. Dan kalau boleh bersaksi dari jemaat ini, masih ada sekarang, terima kasih ya Nang. Terima kasih, masih ada jemaat ini. Mungkin Dharma Kasih tidak pernah berpikir kasih beasiswa ke seorang mahasiswa STT HKBP dulu, tahun 80-an, karena dikasih beasiswa, mahasiswa itu tamat dari STT, dan mahasiswa itu menjadi pendeta, dan mahasiswa itu menjadi sekjen HKBP sekarang. Mungkin Dharma Kasih tidak pernah berpikir seperti itu. Oleh karena itu sekecil apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan di sini, Tuhan yang akan memberikan buahnya. Yang penting bagaimana dengan sekecil apapun yang kita kerjakan. Misionaris dulu nggak pernah membayangkan sampai dengan jutaan warga HKBP. Oleh karena itu jangan jemu-jemu bagaimana melakukan ini dalam ketaatan, dalam pimpinan Roh Tuhan sendiri. Kita lakukan dengan sukacita. Buahnya Tuhan yang memberikan. Itu sebabnya biarlah dengan kuat kuasa Roh Tuhan Amanginang, kita menjadi jemaat yang misioner. Sejatinya kita semua adalah misionaris. Dengan berbagai tanggung jawab. Tidak harus semua sama. Dan tugas kita ini sebagai jemaat misioner, terutama dengan menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi. Dan ini bagian akhir Amanginang supaya nanti tidak sempat ada yang mengantuk. Kenapa kita bersyukur 6,5 juta? Tapi begini, kita lakukan studi, tidak ada satu negara maju dimanapun di dunia ini, yang negaranya semakin maju, yang tadinya jemaatnya Kristen mayoritas, tidak ada satu negara maju pun yang negaranya semakin maju, jumlah yang terdaftar menjadi anggota gereja meningkat, dan yang aktif minggu meningkat. Gak ada satupun. Polanya adalah negaranya semakin maju, warga gereja yang terdaftar itu menurun, dan yang aktif bergereja hari Minggu itu menurun. Sebut saja 2 negara. Jerman, dari mana misi datang ke Tanah Batak. Pernah di atas 90% warga negara Jerman terdaftar anggota gereja. Tahun yang lalu, yang terdaftar anggota gereja di Jerman hanya 49%. Tidak ada setengahnya lagi. Dan 49% yang terdaftar ini hanya sekitar 4,5% yang aktif bergereja tiap hari Minggu. Negaranya semakin maju, warga jemaat terdaftar menurun, yang aktif bergereja menurun. Satu lagi, Amerika. Inang Burna Pitupulu pernah di Amerika. Ini juga pernah 90% warganya terdaftar menjadi anggota gereja. Negaranya semakin maju sekarang, tahun yang lalu, yang terdaftar anggota gereja Amerika itu hanya 63%. Dan yang 63% yang terdaftar anggota gereja ini, yang aktif bergereja, hanya 20%. Lebih baik sedikit dari Jerman. HKBP Amanginang. Indonesia ini seperti dicanangkan Pak Jokowi tahun 2045 menjadi negara maju. 21 tahun dari sekarang. Meluhu bereng umur tahun Amanginang, Basima rohani Tuhata, sahat dope hita. Sehat-sehat maita sudi. Unang adong jona pa jolo-jolohon. 21 tahun dari sekarang negara maju. Masalahnya sekarang Amanginang, negara Indonesia ini belum maju. Masih 20 tahun yang ke depan. Statistik, studi, inilah angka-angka. 17 tahun yang lalu, Universitas Nomensen Medan melakukan penelitian survei yang aktif bergereja setiap hari Minggu warga HKBP 40%. Lebih baik dari Amerika? Ya. Lebih baik dari Jerman? Ya. Tapi tahun yang lalu, dari survei BPSK menunjukkan bahwa yang aktif bergereja Minggu warga HKBP
itu sekitar 32%. Dalam kurun waktu 17 tahun, berkurang 8%. Belum negara maju. Nah inilah pada malam hari ini Tuhan menyapa kita. Kalau Tuhan membuat HKBP ini besar, semua kita inilah misionaris. Sebagai jemaat misioner. Ada di antara kita sebagai misionaris yang mungkin terbuka untuk pergi full timer, entah kemana, dalam negeri atau ke luar negeri. Itu bisa mengenang. Tapi tidak harus kita semua seperti itu. Tetapi ada misionaris yang seperti itu. Bagian dari misionaris juga kalau kita melibatkan diri dengan potensi, talenta yang Tuhan anugerahkan. Memikirkan dan merancang bagaimana misi ini dilakukan holistik. Ini tugas misalkan perguruan teologi. Kalau ada pembinaan, ini juga bagian dari tugas kita. Kalau kita bisa masuk di dalamnya, termasuk sesi sending ini tugasnya. Ini juga menjadi persembahan kita, bagian dari jemaat misioner. Tetapi bisa juga dengan menopang, dengan harta yang Tuhan anugerahkan. Kita tidak bisa pergi ke luar negeri menjadi misionaris. Kita tidak bisa mengorganisir pelayanan misi ini, tetapi Tuhan memberkati kita dengan harta, mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan misi. Kita juga bisa misionaris melalui persembahan kita kepada Tuhan, tetapi terutama juga melalui kehidupan kita keseharian, supaya dengan perkembangan zaman ini, semakin maju Indonesia ini, kita berharap paling tidak untuk tahun depan, kalau tidak bisa mencapai 60% aktif bergereja. Tapi kalau kita semua di HKBP, seluruh pelayan kompak, seluruh warga jemaat yang potensial ini, kompak semua, kita menjadi jemaat yang misioner. Kita berharap dengan pertolongan Tuhan, HKBP minimal tahun depan mulai 50% aktif bergereja warga HKBP ini. HKBP bisa menjadi alat di tangan Tuhan sebagai pekerjaannya yang dahsyat di dunia ini. Karena itu Amang Inang yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhirinya kita bisa merenungkan bagian yang terakhir ini. Yesus Kristus yang dipercaya oleh Stefanus, Paulus, dan Petrus yang kita dengarkan pada malam hari ini. Dan yang dipercaya Kristen mula-mula adalah Kristus yang sama, yang tetap hidup dan berkarya di tengah-tengah kita, kini dan di sini. Roh Kudus yang memenuhi Petrus dahulu kala adalah Roh Kudus yang sama yang tetap sedia memenuhi hidup kita detik ini, hari ini. Sehingga oleh pertolongan Roh Kudus yang siap sedia memenuhi hidup kita, kita akan mendapat kekuatan, kita akan mendapat sukacita, mendapat keberanian untuk menjadi alat di tangan Tuhan sebagai saksi yang hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa hidup kami malam hari ini membuktikan bahwa Engkau setia. Karena itu dari kedalaman hati, kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga mengaku percaya bahwa hidup kami hari ini dan kekristenan kami hari ini adalah bukti nyata karyamu melalui hamba-hambamu, misionaris yang mempersembahkan hidupnya, merelakan diri dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu sendiri. Bapa yang maha baik, inilah kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami membuka hidup kami, tempat Roh-Mu bertahta dalam hati kami. Sehingga hidup kami jalani dengan penuh sukacita, kekuatan dari Tuhan, keberanian untuk bersaksi demi kemuliaan Tuhan dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.